Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fida Rahma Putri Arya, NIM 2023436. Saya akan mempresentasikan tentang laporan observasi rendang belut. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Rendang biasanya disajikan dalam acara adat seperti pernikahan, makan majamba, dan acara penting lainnya. Saat ini rendang sudah dijumpai di mana-mana, bahkan sampai ke mancanegara. Karena rasanya yang enak sehingga rendang dinobatkan menjadi peringkat pertama dalam daftar 50 hidangan terlezat di dunia yang diselenggarakan oleh CNN Internasional tahun 2011. Semua jenis rendang memiliki aroma dan rasa yang khas, yang juga dihasilkan dari bahan baku dan rempah-rempah yang digunakan. Aroma dan rasa rendang sangat bergantung pada jenis daging, santan, dan rendang yang digunakan. Daging yang digunakan tidak terlalu empuk sehingga tidak akan pecah setelah lama dimasak. Santan yang digunakan adalah santan segar yang diekstrak dari buah kelapa yang sudah tua, sehingga dapat menghasilkan santan kental dan menghasilkan minyak pada saat direndang. Dalam pembuatan rendang perlu memilih rempah-rempah yang segar, karena aroma dan rasa rendang sangat dipengaruhi oleh penggunaan rempah-rempah tersebut. Masyarakat di Sumatera Barat tidak hanya mengenal rendang dari olahan sapi, tetapi juga rendang lainnya seperti rendang ayam, rendang paru, rendang telur, dan rendang belut. 2. Ruang lingkup wawancara. Laporan ini membahas tentang produk kearifan lokal Minangkabau yaitu rendang belut dan menjelaskan produk pembuatan kearifan lokal tersebut. Rendang belut merupakan makanan khas Kabupaten Tanah Datar. Rendang belut makanan yang kaya akan rempah-rempah. Selain bahan dasar belut, rendang juga merupakan campuran santan dan berbagai bumbu khas yang dihaluskan antara lain cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, bawang putih, bawang merah, dan berbagai bumbu lainnya. 3. Waktu dan tempat. Kegiatan wawancara dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2021, pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, tempat Rumah Nenek Nafsia di Balai Janggo. Bab 2. Laporan hasil observasi. Yang pertama, identifikasi produk kearifan lokal. Rendang belut adalah makanan khas Kabupaten Tanah Datar yang diolah dengan bermacam-macam daun sehingga menghasilkan rasa pedas dan asam. Rendang belut menggunakan lebih dari 100 jenis daun yang ditemukan di sekitar taman atau hutan di daerah tersebut. Daun yang digunakan adalah daun ruku-ruku, berbagai jenis puring, surian, dan daun kesambi asam. Untuk menambah cita rasa masakan, masyarakat Tanah Datar menambahkan belut. Sebelum dimasak bersama dengan bumbu rendang, daging belut dibakar terlebih dahulu. Setelah bumbu rendang dan santan dimasak cukup lama sampai mengeluarkan minyak, barulah daging belut dimasukkan. Sesaat kemudian tambahkan daun. Yang kedua, jenis produk kearifan lokal rendang belut. Rendang belut berhubungan dengan makanan khusus khas Tanah Datar, berhubungan dengan lingkungan setempat dan dicocokkan dengan iklim dan bahan pokok setempat. Karena proses memasak rendang memakan waktu lama dan cukup sulit, bahkan saat mencari daun, wanita di daerah Tanah Datar mencari bantuan dari para pencari daun. Hal ini membuat makanan hanya dijadikan oleh-oleh bagi para pendatang yang pulang kampung pada saat acara adat dan menjelang lebaran. 3. Proses pembuatan rendang. Bahannya belut, santan, daun ruku-ruku, berbagai jenis puring, surian, dan daun kesambi asam. Bumbu halusnya cabai rawit, cabai merah keriting, bawang putih, bawang merah, lengkuas, dan jahe, daun salam, daun jeruk purut, daun kunyit, dan batang serai yang sudah dimemarkan, serta garam. Langkah-langkah membuat rendang belut. Yang pertama, bersihkan belut kemudian tiriskan. Masak santan dan masukkan semua bumbu halus. Masak sampai santan kental dan berminyak, sambil diaduk sesekali biar tidak lengket.
Sementara itu, bakar belut, kemudian potong-potong sesuai selera. Jika santan sudah tanak dan keluar minyak, masukkan belut dan petai. Jika sudah menjadi kalio, masukkan semua dedaunan dan asam kandis. Masak sampai warnanya hitam dengan api kecil sambil diaduk sesekali. Kemudian koreksi rasanya dan rendang belut siap dihidangkan. Yang keempat, nilai budaya. Rendang memiliki posisi terhormat dalam budaya orang Minangkabau. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat, yang berangkat dari 4 faktor utama yang melambangkan keutuhan masyarakat Minangkabau. Secara simbolik, daging atau belut melambangkan nenek mama atau pemimpin suku adat. Karambi atau kelapa melambangkan cadik pandai atau kaum intelektual, dan lado atau cabai melambangkan alim ulama, mengajarkan syariat agama, dan pemasak atau bumbu melambangkan seluruh masyarakat Minangkabau. Dalam tradisi Minangkabau, rendang merupakan hidangan yang wajib digunakan setiap perayaan adat seperti upacara adat Minangkabau, kenduri atau penyambutan tamu terhormat, dan pengangkatan datuk atau tagak galah. Bab 3. Lampiran. Yang pertama, identitas narasumber. Nama Nafsia, tempat tinggal Balai Janggo, Pagaruyung, umur 82 tahun. Selanjutnya, yang kedua, dokumentasi atau foto pelaksanaan observasi sudah tertera pada gambar di atas. Selanjutnya, hasil wawancara berupa daftar pertanyaan. Sekian dari saya, apabila ada kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.